balik lagi sama gue Satria Willis dari MW Production. Ini video ketiga kita. Nah, kalau kalau di video kedua kemarin kita udah ngebahas ini tools-tools yang ada di selection group ini, dan ini general general tools atau tools umum ini. Sekarang seperti janji gue kemarin, gue bakal ngebahas lebih dalam tentang ini nih, tools yang ada di painting dan retouching group sama tools yang ada di vector group ini. Oh ya, tapi sebelum sebelum gua ngebahas ke apa ini nih tools-tools yang ada di sini, gue pengen balik lagi ke ini nih, satu tools yang ada di minggu lalu, yaitu di crop tools, dan itu perspektif crop tool. Karena minggu lalu gue bener-bener nggak ngerti itu ya apa gunanya gitu kan. Nah, gue udah coba ngulik lagi, dan ini fungsinya tuh untuk seperti ini. Bisa bisa dilihat aja ya, gue kasih contoh ya. Tuh. Jadi ini kayak kalau kalian lihat, jadi ini tuh gunanya tuh untuk mengcrop atau untuk mengambil satu satu gambar yang memiliki perspektif gitu loh. Jadi misalkan kalian disuruh ngedit sesuatu gitu kan. Nah, kalian butuh 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 nyontek fontnya tuh dari misalkan ada banner atau apa gitu kan, yang fotonya dikasih klien, tapi itu ada perspektif dan kalian nggak bisa nyontek dengan jelas banget gitu kan, kayak gimana. Nah, crop tools ini yang digunain nih. Jadi di saat kita udah klik dan drag dan kita udah sesuaiin dengan kontur kontur atau bentuk perspektifnya kayak gimana, di saat kita tekan enter, nah, yang tadinya berbentuk perspektif itu dibikin dan dikalkulasikan oleh Photoshop menjadi bidang datar seperti ini gitu loh. Ya udah jelas ya, kayak gitu doang kok fungsinya kok. Jadi untuk bikin sesuatu yang tadinya berbentuk perspektif, di saat kita crop, kita pencet enter, selesai dengan crop kita, itu akan jadi bidang datar seperti ini. Nah, yuk balik lagi ke inti dari video yang sekarang, yaitu ini tools-tools yang ada di painting dan retouching group sama tools yang ada di vector ini. Oh ya, tapi sebelum gue mulai, gue ngulik semua tools-tools ini itu sendirian ya. Jadi ada beberapa tools yang memang nggak pernah gue pakai dan itu gue nggak ngerti gunanya untuk apa. Jadi ya maklumin aja. Gue juga ya kayak waktu di video yang pertama yang gue bilang, gue juga baru banget belajar Photoshop. Jadi santai lah ya. Dan bahkan nih di saat ini nih, di saat nanti gue ngebahas ini, bahkan bakal ada beberapa tools yang ini juga pertama kalinya gue pakai. Jadi anggap aja kita lagi nyari tahu bareng. Ini bukan tutorial jadi jatuhnya ya. Sorry sebentar. Nah, yuk lanjut ke tools yang pertama. Tools pertama yang ada di sini itu adalah Spot Healing Brush Tool. Seperti nama grup tools ini biasa digunain itu tuh untuk retouching foto ya, untuk retouching foto. Jadi misalkan entah itu foto foto manusia atau foto background atau landscape ataupun juga ya, intinya ini buat ngeretouch itu atau untuk painting lah, untuk ngelukis jatuhnya kayak gitu aja sih ya. Nah, sesuai dengan namanya, Spot Healing Brush Tool ini itu digunain untuk ngilangin satu titik-titik atau satu spot yang tidak kita inginkan pada suatu gambar atau image gitu. Nah, seperti kalau misalkan kalian udah lihat video gue yang pertama dan yang kedua, gue sering kali ngingetin ini nih, menu-menu yang ada di sini atau settingan yang ada di sini itu berhubungan langsung dengan tools yang kita pilih gitu. Nah, buat contoh nih ya, contoh simpel aja nih. Kalau misalkan kalian lihat di sini tuh banyak banget kayak jerawat-jerawat gitu, atau pimples atau ya apalah namanya. Nah, misalkan nih gue arahin brushnya atau spot healing brush toolnya ke sini, gue klik sekali aja. Cara gue ini gampang banget, klik sekali, voila, hilang gitu aja. Jadi nih kayak gini nih, tuh gue klik sekali hilang, gue klik sekali hilang, kayak gitu aja sih, simple banget. Jadi emang cuman buat ngilangin titik-titik yang nggak kita inginkan dari suatu image gitu loh. Ini berguna banget ya di saat kalian mesti misalkan ngedesain suatu foto yang
Istilahnya muka ya, kasarannya muka modelnya tuh nggak halus lah, tapi memang itu tujuannya tuh untuk produk kecantikan atau apa, ini berguna banget gitu kan. Udah ya, straightforward banget, dan ya emang gampang banget digunainnya, cuma tinggal pilih satu titik yang kita nggak pengen, ketika kita tinggal klik, selesai. Klik, selesai. Jadi spot healing brush itu digunakan untuk menghilangkan atau mengatasi uh, titik-titik kecil yang kita tidak inginkan atau garis-garis kecil gitu loh. Jadi kayak misalkan ini nih, ini agak sedikit lebih besar dan lebih panjang, kita bisa klik lalu drag nutupin area itu. Nah, selesai. Jadi Photoshop sendiri yang mengkalkulasikan untuk kita dan mengerjakan itu untuk kita secara otomatis. Gampang banget, gampang banget cara makainya. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah terlalu terlalu itu banget lah, terlalu pusing dan takut. Jadi intinya ini cuma buat ngilangin titik-titik yang kita tidak inginkan. Nah, lanjut ke tools yang kedua, itu ada healing brush tool. Ini sama aja ya, sama aja kayak kayak apa, spot healing brush tool, cuman kalau spot ya sesuai dengan namanya itu cuman istilahnya cuman baik atau bagus digunakan untuk ngilangin titik atau garis-garis kecil. Nah, kalau healing brush tool ini kita bisa gunakan untuk region atau area atau ya daerah yang lebih besar gitu. Contohnya nih kayak ini tompel ini nih. Anggap aja ini tompel ya. Nah, kayak tompel ini, gue pengen hilangin nih tompel nih, gitu loh. Nah, itu caranya sama aja, tinggal klik. Wait, sorry. Kalau ini kita butuh kayak istilahnya ini, nanti kalau misalkan itu kalian sama aja kayak clone stamp tool. Ini kita butuh sampel, kita butuh sampling dulu. Nah, kita harus sampling dulu area mana yang pengen kita ambil. Kita ambil contoh sebagai contoh. Nah, caranya adalah Alt. Kita harus tekan Alt di keyboard. Tuh, jadi berubah kan? Yang tadinya cuma bulatan jadi kayak seperti tanda gitu tuh. Nah, kita tinggal klik buat sampel. Nah, setelah itu baru kita paint over di daerah yang kita nggak inginin itu. Pas kita lepas, nah, ngerasa nggak? Nah, ini kan istilahnya warnanya lebih gelap kan dibandingkan ini. Ini jauh lebih terang gitu loh, jauh lebih terang. Tapi di saat gue ngeklik ini, gue paint over ini bagian yang nggak gue inginin ini, pas gue lepas itu warnanya tuh jadi menyesuaikan. Nah, itu karena Photoshop memang dengan tools ini tuh udah mengkalkulasi sendiri luminasinya, kontrasnya. Ya pokoknya intinya semua cahaya dan segala macam itu udah menyesuaikan sendiri. Tapi seperti kalian lihat, itu juga tetap masih kelihatan dan tidak bagus gitu. Makanya di saat ngelakuin kayak gini, pengen ngelakuin kayak gini, pilihlah area yang memang nggak begitu jauh gitu loh, dan memang memiliki tekstur yang nggak begitu beda. Jadi perubahannya itu akan tetap terlihat apa ya, kalau bahasa Indonesianya, jadi akan tetap terlihat halus gitu. Gampangannya sih gitu aja. Ya jelas ya, jadi ya kalau misalkan spot healing brush tool itu kita buat ngilangin satu titik yang kita nggak inginin, tinggal klik langsung hilang. Kalau yang healing brush tool, kalau healing brush tool kita perlu pilih satu sampel dulu. Kita ambil satu sampel daerah yang buat kita nutupin ini, lalu kita tinggal paint over di bagian yang kita tidak inginkan. Tinggal kita brush gitu kan, kita tinggal lukis, lalu kita lepas, dan itu udah langsung Photoshop langsung mengkalkulasikan sendiri untuk kita. Itu gampang banget kok. Nah, yang berikutnya itu adalah patch tool. Sesuai dengan namanya, patch itu kayak semacam nambel ya. Apa ya? Iya, nambel sih, gampangannya kayak gitu aja. Ya, cara gunainnya tuh gampang banget gitu ya. Tinggal kita klik lalu drag. Oops, sorry. Why it's not working? Nah, tinggal klik lalu drag sesuai dengan area yang ingin kita select. Nah, setelah itu di dalam area seleksi ini kita tinggal klik, tahan, lalu drag ke daerah yang lebih bersih untuk ngilangin itu. Di saat kita lepas, nah lihat, yang tadinya ada tompelnya itu udah nggak ada, karena seleksi yang tadi itu gue pindahin ke sini untuk ngambil area yang lebih halus. Dan sama seperti kinerjanya healing brush tool tadi, Photoshop akan mengkalkulasikan sendiri untuk menyesuaikan warnanya.
nggak kelihatan kan kalau di sini tadinya ada tompel. Sorry ya kalau misalkan ada suara-suara motor ngebut-ngebut kayak gitu, biasa lah, namanya jalanan. Padahal udah malam banget, udah jam hampir setengah dua gini. Nah jadi kayak gitu aja sih ya. Oh ya, itu kalau kayak tadi settingan kayak tadi nih, ini gue pilih satu area yang mau gue hilangin, terus gue drag dan gue cari area yang kira-kira lebih halus gitu untuk sampel itu, karena settingannya gue ada di source ini nih, gitu ya. Nah misalkan gue klik yang destination ini, gitu kan. Nah itu bekerja sebaliknya, yang tadinya harus kalau kalau yang di source ini gue klik bagian yang pengen gue hilangin, nah kalau ini targetnya yang gue pilih. Jadi misalkan gue kayak gini, ada kepilih kayak gini, ini gue klik, gue drag, dan gue buat pakai nutupin tompel ini. Nah di saat kayak gitu lihat sama aja kinerjanya. Jadi apa yang ada di sini sekarang dipakai buat nutupin ini, gitu. Jelas ya, cuman bekerja gitu doang. Apa masalah masalah kebiasaan aja sih, dan tinggal latihan aja kayak gimana. Cuman kalau gue kebiasaan ininya ada di source ini, kayak gitu doang. Nah ini page ini juga bekerja dengan selection tools yang ada di sini ya. Jadi misalkan gue pakai lasso tool ini gitu kan. Nah gue bikin satu seleksi di sini, udah kayak gitu ya kan. Nah gue balik lagi ke page tool yang tadi. Nah gue pakai seleksi yang tadi buat nutupin tompel ini. Ops, sorry, karena ininya tadi ada di source, harusnya di destination. Gue undo dulu ke destination. Nah gue gini, lihat sama aja gitu lah. Jadi tinggal pinter-pinter kita aja, dan ini tools ini kebanyakan juga berhubungan gitu. Yang berikutnya adalah content aware move tool. Nah ini kalau nggak salah ini tuh salah satu tool yang cuman baru ada di Photoshop CS6 juga kalau nggak salah loh ya, gitu loh. Karena gue dari CS3 langsung loncat ke CS6 ini gitu loh, jadi gue juga kurang tahu juga. Nah buat tools yang ini gue ambil contoh dari image ini kali ya. Kalau bisa kalian lihat, ini image yang cuman polos aja, cuman ada satu landscape, satu pohon, dan satu langit gitu kan. Gimana ya cara gue jelasinnya ya, karena gue juga baru belajar ini kan. Ini content aware tool ini tuh dipakai tuh buat kayak misalkan mungkin karena sebuah komposisi atau mungkin karena alasan lain, kita diharuskan untuk memindahkan objek yang tadinya ada di kanan. Misalnya ini kayak pohon ini ada di kanan, kita harus pindahin itu ke kiri. Itu contoh kasusnya aja ya. Itu contoh kasusnya gitu loh. Kita bisa aja mindahin itu dengan pen tool gitu kan. Kita copy terus kesiniin gitu loh. Itu bisa aja gitu kan. Dan nanti bagian kosong yang di sini kita tinggal pakai clone stem tools untuk ngerjain itu, untuk nutupin bagian-bagian yang tadinya ada pohon itu gitu kan. Tapi di Photoshop CS6 sekarang udah ada content aware tool ini yang shortcutnya itu adalah J. Nah dengan ini pekerjaan jauh lebih mudah dan kita tinggal ngelakuin retouch lebih sedikit gitu. Langsung aja kita coba ya. Pohon ini kita pindahin ke kiri gitu loh. Nah kita caranya tinggal klik terus drag. Ini kita harus sisain sedikit area di sekeliling objek yang kita pilih ini, karena ini supaya Photoshop lebih mudah untuk mengkalkulasiin dan mencampurkannya dengan backgroundnya, jadi biar kelihatannya tuh nggak kasar banget gitu loh. Nah ini gue pindahin ke kiri gini. Ini lihat nih ya, ini ada garis-garis rumputnya itu kan. Nah ini gue sejajarin, gue sebisa mungkin sejajarin supaya kinerja Photoshopnya juga lebih gampang. Kerja Photoshop untuk kalkulasiin dan nyesuaiin sama background segala macam itu lebih gampang. Nah ini gue lepas. Photoshop sebentar lagi akan menganalisa dan menghitung. Lihat tuh, kita nggak perlu repot-repot segala macam. Nah kita tinggal ngelakuin retouch aja nih, tinggal ngilangin sedikit nih cacat yang ada di sini nih karena nggak sesuai banget. Tapi bagian sininya halus banget, bahkan hampir nggak kelihatan, paling di bagian rumputnya sini nih, kayak gitu. Ini content aware tool gunanya sih untuk kayak gitu ya. Jelas kan? Oh jelas dong, pasti. Nah sekarang balik lagi ke foto orang ini, karena gue pengen bahas terus terakhir yang ada di nih tadi tuh di gambar plaster itu, yaitu red eye tuh. Ini gampang banget ya. Jadi misalkan
misalkan punya foto yang matanya merah, itu kita tinggal klik di mata itu, kita klik drag kayak gitu, dan Photoshop akan ngilangin, ya itu ngilangin mata merahnya itu secara otomatis. Jadi gampang banget buat digunain, tinggal klik, tinggal pilih toolsnya, pilih area yang mau dinetralin lah istilahnya, yang mau dirubah gitu kan, lepas. Nah nanti dia langsung mengkalkulasikannya sendiri, kayak gitu doang sih, gampang banget gitu. Udah jelas ya buat tools yang ada di sini semuanya. Sekarang kita ke brush tool, atau tools yang paling banyak kita gunakan. Ini gampang banget, ini straightforward banget. Brush, kuas, digunain buat melukis. Ya udah. Nah, warna nih tuh cuman kayak gini doang, dipakai buat melukis. Nah, ini warna hitam. Nah, kalau kayak kemarin misalkan gue udah jelasin, itu tuh tergantung sama warna yang ada di sini nih. Di color selection, di color apa ya? Color selector, color picker. Ya itulah. Di sini nih. Itu tergantung dengan warnanya sini. Jadi misalkan warna ini gue rubah jadi merah, saat gue pilih brush tool ini dan gue painting atau ngebrush di sini, itu pun jadi warna merah. As simple as that, atau semudah itu, atau ya straightforward itulah, cuman kayak gitu doang brush itu untuk painting gitu ya. Dan misalkan kita klik kanan di dalam kanvas kita ini, itu keluar pengaturan untuk ini, ngatur size nya, untuk ngatur gede apa namanya, gede brushnya, dan ini untuk ngatur kehalusan atau ketajaman dari brush itu sendiri gitu. Jadi misalkan kayak tadi itu hardnessnya gue di 100% gitu kan, gue coba klik lagi ya, gue bikin satu dot. Nah itu dot yang dibikin itu tajam sisi-sisinya gitu loh, ya kan. Nah sekarang hardnessnya gue bikin 0. Di saat gue klik, lihat jadi kayak gitu tuh, jadi lebih lembut gitu loh. Nah itu nanti berguna banget lah buat ngegambar ini, ngegambar itu, ngelukis ini, ngelukis itu berguna banget. Jadi kayak brush tool sih itu doang ya fungsinya ya, gitu lah. Nah kalau misalkan pensil tool ini, jujur sebenarnya juga satu tool yang nggak pernah gue pakai, sama kayak color replacement tool ini, cuman gue mungkin agak sedikit bisa ngejelasin yang pensil tool ini kali ya, sedikit. Nah oh iya, kalau misalkan kalian perhatiin, tanpa klik kanan gue bisa ngerubah size brush gue itu, gue dengan mencet shortcut di keyboard itu di samping P ya, bahasa Indonesia apa ya? Pokoknya ini tuh open bracket dan close bracket, atau left bracket dan right bracket. Gue kurang tahu Indonesianya apa, cuman karena gue tahu ini juga dari tutorial gitu loh, dan tutorial bahasa Inggris, jadi gue nggak tahu bahasa Indonesianya apaan. Pokoknya huruf yang ada di samping P, apa, tombol yang ada di samping huruf P, ya itulah pokoknya tombol yang ada di samping huruf P, itu yang dipakai buat ngecilin dan gedein brushnya tanpa harus klik kanan kayak gini gitu. Kita tinggal kayak gitu, klik apa, tekan aja, tahan sampai nemuin size yang kita inginkan. Nah kalau misalkan pensil ini tuh sebenarnya sama aja kayak brush tool tadi, cuman kalau misalkan diperhatiin, brush tool ini tuh untuk bikin sesuatu yang presisi banget gitu loh, untuk yang presisi banget. Karena tuh di sini kalau misalkan kayak di brush tool tadi, balik lagi ke brush tool dulu tuh, di sini kita ada pilihan untuk soft brush, ya kan, brush yang lembut gitu loh. Nah sedangkan kalau di pensil tool kita nggak punya pilihan itu, semuanya tuh hard brush. Paham kan? Ya dong pasti. Nah buat ngebedainnya sama brush tool, kita coba sama-sama kayak gitu. Nah walaupun ini tadi hardnessnya sama-sama 100%, bahkan size yang gue painting pakai brush itu lebih besar dibandingkan dengan yang pensil tuh, tapi bisa kalian lihat setelah gue zoom in kayak gini,
apa ya, pinggiran dari pinggiran dari stroke atau pinggiran dari hasil hasil yang di hasil brush yang dihasilkan oleh pensil tool ini tuh lebih tajam dibandingkan dengan brush tool ini gitu loh. Makanya ini digunain tuh biasanya tuh untuk sesuatu yang memang udah harus presisi banget lah gitu lah, emang harus tajam banget kayak gitu. Gampang banget kok, cuman gitu doang. Bukan cuman gitu doang sih, cuman itu doang yang gue tahu gitu. Nah, itu aja sih ya menurut gue, penjelasan yang bisa gue kasih tentang pencil tool itu. Jadi sebenarnya intinya sama aja, cuman lebih tajam dan nggak ada opsi buat lebih halus. Untuk halus beda sama brush tool yang ada opsi buat buat brush yang halusnya gitu ya. Itu aja sih. Nah, lanjut ke color replacement tool. Ini gue nggak ngerti sama sekali buat apa. Jadi coba kalian cari aja tutorial di YouTube. Mudah-mudahan ada yang membahas tentang itu. Nah, ini lanjut aja langsung ya berarti ya ke mixer brush tool, tool terakhir yang ada di brush tool ini. Ini itu digunain biasanya buat, kalau gue pribadi itu di saat gue ngelakuin beauty retouching buat suatu foto gitu ya. Sorry ya kalau misalkan tadi banyak bunyi-bunyi kayak gitu, gue juga nggak ngerti kenapa. Itu tuh sesuai dengan namanya mixer, itu tuh untuk nyampurin struktur, kontur, atau tekstur dari image yang kita brush gitu loh. Jadi gampangannya tuh kayak misalkan ini ada garis di bagian sini enggak. Nah, mixer brush tool ini tuh tugasnya tuh untuk nyampurin kedua tekstur itu dan bikin itu jadi halus. Contohnya begini nih. Tuh. Kalau kalian lihat, semakin gue brush semakin hilang dan semakin halus. Lihat kan? Garisnya udah jadi nggak ada kan lama-lama kan? Nah, kayak gitu. Ini biasa gue pakai buat ngalusin kulit si model. Itu biasa gue pakai itu untuk ini nih. Ya, gampang kan? Nah, itu biasanya gue pakai buat itu. Nah, settingannya ya bisa dilihat di sini, dan itu bisa diatur. Kalian nanti bisa atur sendiri pengennya kayak gimana gitu loh. Cuman ini fungsinya memang yaitu untuk ngalusin. Bukan ngalusin aja. Jadi sebenarnya dia mencampurkan berbagai macam tekstur, kontur, dan struktur yang ada di image menjadi satu, lalu membiaskannya dan mencampurkannya dengan halus sampai akhirnya tuh kayak gitu. Dan itu kalau gue pribadi pakai ini tuh buat beauty retouching, atau buat lebih tepatnya ngalusin wajah model ya gitu. Nah, udah jelas ya buat tools-tools yang ada di dalam brush tool ini. Brush itu buat painting, pencil tool itu juga buat painting juga, tapi lebih tajam kualitasnya. Color replacement tool gua nggak sama sekali nggak tahu untuk apa. Dan mixer brush tool itu yang kayak tadi baru gue jelasin, itu mencampur adukan tekstur, kontur, atau struktur yang ada di image dan menghaluskannya menjadi seperti ini gitu. Lanjut ya ke clone stamp tuh. Nah, ini tools yang apa ya, kalau menurut gue pribadi itu paling paling unik ya, karena gue gimana ya, seneng aja gitu loh ngelakuin banyak hal di sini. Ya, contoh gampangnya, jadi ini tuh mengambil sampel dari satu bagian gitu kan, dan di saat kita paint over di tempat lain, bagian itu akan muncul gitu loh. Gampangannya sih kayak gitu. Jadi misalkan itu bisa bisa digunain tuh misalkan untuk, kalau misalkan buat retouching ya, buat retouching foto, buat misalkan ngalusin atau ngilangin kerutan-kerutan di wajah model. Itu misalkan kita ambil sampel di sini, nah untuk ambil sampel itu sama kayak tadi healing brush tool itu, kita perlu pencet alt di keyboard lalu klik. Di saat kursornya berubah kayak gini, itu kita klik. Nah, itu kita udah ngambil sampel. Nah, ini contoh kita pengen ngilangin garis yang ini nih. Setelah kita ambil sampel tadi, kita tinggal klik, terus kita tinggal brush over di situ. Yap, hilang kan? Nah, gitu aja kok, simple. Jadi misalkan kita pengen ngilangin garis yang ini, kita tinggal ambil sampel di sini,
terus kita klik gitu ya, jelas ya. Bahkan misalkan kita pengen ngilangin mata, kita tinggal klik di sini tuh, kita bisa ngelakuin itu. Jangan, ini kayak cacat banget. Nah, contoh gambarnya, bahkan kalau misalkan kalian pengen bikin sesuatu yang aneh banget gitu ya, kita ambil sampel mata ini gitu kan, terus kita gambar mata di sini. Gitu juga di sini di bagian ini. Nah, kita bikin kayak alien kan sekarang kan. Ini mungkin satu saat kalian pengen bikin satu desain kayak gini, nggak ada salahnya gitu loh. Makanya gue jujur seneng banget eksperimen segala hal yang aneh-aneh pakai clone stamp tool ini. Tapi ya fungsi-fungsi basicnya sih untuk kayak gitu ya. Jadi ngambil satu sampel, pada satu bagian digambar, dan kita bisa bisa apa, ngegambar bagian yang udah kita sampel itu untuk nutupin atau bahkan untuk munculin gambar itu di tempat yang lain. Kayak gitu aja sih gampangannya. Ada jelas kan masalah kalau stamp tool itu? Iya, gampang banget emang. Pattern stamp tool ini tuh, ini kayaknya tuh cuman buat painting aja sih. Jadi misalkan kayak gini tuh, kita jadi painting dengan pattern. Nah, patternnya itu didapat dari mana? Itu di sini nih. Itu kalian bisa bikin sendiri atau bisa download dari internet atau pilih yang ada di sini. Cuman kalau gue pribadi, sekali lagi, nggak pernah make tools ini. Nah, lanjut ke tools yang berikutnya ya. Di sini ada history brush tool. Nah, history brush tool ini sesuai dengan namanya history. Jadi misalkan gampangannya nih, gue di tools yang di layer yang sama, gue bikin tuh, gue ngelukis banyak banget kayak gini, ya kan? Nah, gue pilih history brush tool ini, dan gue nih masuk ke panel history yang ada di sini, itu loh. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini ada kotak-kotak kosong kayak gini, nah yang perlu gue lakuin itu adalah gue klik di sini. Nah, itu gambarnya, lihat, kalian bisa lihat kan, itu gambarnya sama seperti yang ada di sini nih. Itu artinya adalah ini nandain kalau kita milih titik ini atau saat terakhir ini gitu loh. Tuh, saat terakhir ini kita milih titik ini untuk kembali gitu loh. Jadi misalkan gue brush pakai history brush tool ini di bagian yang tadi gue gambar pakai brush tool itu, nah keadaannya itu tuh kembali di saat gue baru ngelakuin di select ini nih, di atas ini nih gitu. Gampang banget, straightforward banget. Jadi intinya ini buat ngapus segala sesuatu yang udah lo lakuin, yang waktunya tuh berdasarkan dengan poin yang kita pilih di sini. Gitu aja sih gampangannya gitu. Art history brush tool kayaknya sama aja dan gue nggak akan bahas. Gitu. Nah, buat ini nih, eraser tool ini ya, ini juga straightforward sesuai dengan aslinya, harfiah banget. Ini buat menghapus tuh, jadi buat ngapus satu image gitu aja, atau satu bagian dari image. Udah gampang banget, eraser tool tuh buat ngapus. Nah, background eraser tool ini sama aja sih, menghapus juga ya, cuman mungkin buat ngapus background. Mungkin gue contoh gampangnya ngambil ini nih, green screen. Ini tolerance ini buat ngukur kekuatan ya. Kalau gue biasa pakai ini tuh di 32 gitu deh, gitu ya. Nah, sebentar, gue juga agak-agak lupa. Ini kalau nggak salah ini fungsi yang sample once itu deh, gitu ya. Nah, jadi ini tuh, ini kalau misalkan kalian lihat ada kayak tanda plus di tengahnya itu. Jadi kalau background eraser tool itu tuh, dia tuh ngambil satu warna. Dia ngambil satu contoh warna. Di saat kita klik
gitu. Nah, selama kita klik yang nggak tahan, dia akan terus menggunakan warna yang sama itu untuk menghapus gitu loh. Jadi nilai warna yang sama gitu loh. Lihat di saat gua, bahkan di saat gua brushnya itu tuh overlap, bahkan sampai ke muka-mukanya, mukanya nggak kehapus karena warna yang gue pilih itu adalah warna hijau ini nih di background ini gitu. Nah itu fungsinya ya kayak gini, buat misalkan ngilangin atau misahin atau pengen ngekat ngekat objek dari background yang memang cuman satu warna kayak green screen ini gitu kan, atau misalkan white screen gitu kan. Apa ya, kayak gitulah, blue screen, gampangannya sih kayak gitu aja tuh. Jadi dia tuh cuman ngambil sampel dari satu warna yang kita klik, dan dia nggak akan ngapus di warna yang berbeda gitu loh. Jelas ya, jadi makanya dinamain kayak gitu sih, namain background eraser tool karena memang fungsinya tuh biasanya dipakai buat ngapus background dan ngekstrak objek dari suatu background kayak model ini contohnya gitu loh. Ya kayak gitu aja. Nah untuk magic eraser tool, apa ya, itu kayak gitu tuh. Ini berarti mungkin jatuhnya sama kayak magic wand tool kali ya, cukup sekali klik dan dia langsung mengkalkulasikan warna, sorry, mengkalkulasikan warna dan dia langsung hapus gitu aja gitu loh. Kalau misalkan magic wand tools dia mengkalkulasikan kontras, luminasi, cahaya dan segala macam dan akhirnya membuat seleksi gitu kan. Nah kalau magic eraser tool itu tuh dia tuh langsung mengkalkulasikan perbedaan warna dan mungkin kontras atau luminasi, dan itu langsung hapus gitu aja. Itu aja sih paling perbedaannya, tapi fungsi dasarnya itu sama kayak magic wand tools itu, sekali klik beres gitu. Tapi ya bisa kalian lihat sendiri, edge-nya tuh pinggirannya tuh parah banget dan makanya kenapa gue nggak pernah make. Oh ya, kalau misalkan kalian penasaran terus, misalkan gue pengen ngekstrak satu model atau satu objek dari backgroundnya itu pakai apaan? Nah, gue selalu pakai ini pen tool karena gue seneng kalau misalkan objek gue tuh pinggirannya tuh tajam dan bagus. Atau misalkan gue nggak pakai pen tool, gue pakai magnetic lasso tool. Cuman ini juga sekunder ya, karena yang utama gue selalu pakai pen tool ini. Gitu. Jelas ya tentang masalah magic eraser tool ini. Ya. Sekarang gue pengen bahas yang selanjutnya, yaitu gradient tool. Nah gradient tool ini alat untuk buat suatu gradient. Contoh gampang aja, langsung praktekin aja ya. Jadi misalkan gue klik di sini, gue drag ke sini, tuh itu akan bikin gradient sesuai dengan warna yang ada di sini gitu loh. Nah itu kita bisa bikin sendiri gradientnya, atau bahkan bisa download di internet tuh, banyak banget yang upload gradient kayak gitu loh. Nah ini banyak banget hal yang bisa kita lakuin ya pakai gradient ini ya gitu loh. Kita bisa bikin sesuatu yang keren-keren banget dengan gradient kayak gini gitu loh. Misalkan ini gue reset dulu. Oh ya, pencet D ya, gue buat ngereset background dan foreground color ini. Nah gue pilih yang ini nih, black to transparent, foreground to transparent. Kalian tadi kan hitam putih kan. Nah misalkan gue klik dan drag kayak gini. Ups, sorry. Why? 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 Ya pokoknya gitulah. Gue juga gak ngerti kenapa itu nggak berfungsi gitu ya. Gitu. Cuman intinya ini banyak banget hal yang bisa dilakuin dengan gradient tool ini gitu lah. Nah kalau misalkan gue bikin satu layer baru lagi aja kali ya buat contoh ya. Tuh. Nah misalkan ini, kalau misalkan kalian lihat ini gradient toolnya tuh bentuknya apa ya kalau kayak gini ya namanya ya. Oh linear. Nah di sini tuh banyak opsi lain gitu kan. Kayak ini radial, kita bisa bikin gradient seperti ini. Gitu. Jadi punya satu poin.
Nah, ini kita bisa bikin, bahkan kita bisa bikin kayak semacam lighting effect, lightning ya, bukan lighting petir, lighting effect dengan ini gitu loh pada suatu foto gitu kan. Dan itu nanti kita main dengan blend mode segala macam kayak gitu-gitu. Cuman itu nanti gue bikin tutorial sendiri lah untuk itu ya. Banyak banget model-model yang lain, itu bisa kalian coba-coba sendiri nantinya kayak gitu. Tuh gitu-gitu aja sih modenya di sini tuh. Blend mode-nya itu bisa bisa diatur gitu kan, misalkan kayak gini overlay, gue pilih yang ini terus gue kayak gini gitu kan ya, macam-macam lah blend mode-nya tuh gitu ya. Kayak gitu aja sih masalah apa gradient tool. Nanti mungkin gue bakal suatu saat bakal jelasin, atau lebih tepatnya kasih contoh kali ya, di saat gue bikin satu foto manipulasi dan gue gunain gradient tools itu tadi tuh gitu. Karena ya seperti yang gue bilang di video pertama, gue pasti bakal posting tutorial-tutorial yang durasinya sangat-sangat lama di saat gue lagi ngerjain foto manipulasi itu. Jadi subscribe ya. Nah, yang berikutnya itu adalah paint bucket tool. Ini ember cat gampangan lah ya. Nah, ini kita bisa bisa ya gampangannya kita numpahin cat lah pada satu area. Jadi contoh gampang, misalkan kita ngambil satu seleksi di daerah mukanya gitu kan. Kita pilih paint bucket tool. Kita tinggal klik di dalam area seleksi ini tuh. Langsung keisi dengan cat. Nah, catnya itu warnanya tergantung dengan warna yang ada di sini nih gitu. Balik lagi gitu kan. Nah, misalkan kita nggak bikin seleksi apa-apa gitu kan, nah ini kan layer kosong nih. Nah, itu di saat kita klik itu semua layernya akan terisi dengan warna yang ada di sini, dengan cat itu tadi gitu loh. Cuman gue hampir nggak pernah bukan hampir nggak pernah, memang nggak pernah pakai tools ini karena gue selalu pakai shortcut gitu kan. Pakai shortcut. Nah, shortcutnya itu adalah Alt plus backspace di keyboard, sama aja gitu loh. Lebih cepat ya. 3D material drop tool kayaknya itu sama aja kayak apa ya, ini nih kayak gini-gini nih, itu digunain untuk di saat lagi ngedit 3D. Dan seperti gue bilang kemarin juga, gue nggak ngedit 3D di sini, gue nggak ngelakuin pekerjaan 3D di sini gitu. Lanjut ke tools berikutnya, itu ada smudge tool. Smudge tool ini gue pakai juga untuk ngelakuin foto retouching atau untuk memperhalus kulit gampangannya ya. Jadi misalkan kalian lihat ini settingannya kayak gini, gue sampel all layers, dan ini gue bahkan ada di layer yang beda gitu loh, bukan di layer aslinya gitu kan. Kayak bisa kalian lihat nih tuh, gue smudging tuh kayak gitu tuh, jadi kayak semacam ngegeser. Ini kayaknya size-nya terlalu gede ya, gue pilih foto lain aja kali ya buat kasih contoh ya. Misalkan ini deh. Nah, misalkan ini, misalkan kalian lihat nih, walaupun ini memang modelnya kulitnya sudah halus, tapi kita bisa halusin lagi gitu. Bisa kalian lihat kan, dengan smudge tool ini kita, jadi bayangannya gini, dengan smudge tool ini tuh sesuai dengan gambarnya tuh kayak jari nunjuk gitu. Bayangin gini, kanvas kita itu adalah kanvas yang sudah teroleskan atau terisi cat yang masih basah, dan kita ngacak-ngacak lukisan itu pakai jari kita. Itu gampangannya sih kayak gitu ya, kalau gue buat deskripsiin gampangnya tuh lihat. Nah, kalau misalkan kalian pernah ngeliat foto manipulasi gitu kan, yang kulitnya, ih gila kok kulitnya kayak lukisan gitu sih, kok kayak boneka gitu sih. Ini caranya kayak gini, kita lihat. Jadi halus banget kan. Nah, gue sering pakai ini juga buat ngalusin tekstur muka atau ngalusin muka model yang gue pakai di saat gue ngelakuin foto manipulasi. Tapi hati-hati juga di saat ngelakuin kayak gini, yang perlu kalian perhatikan adalah highlights dan shadow yang ada di image tersebut, karena
kalau kita nggak hati-hati kita bahkan bisa ngerubah apa ya, ngerubah kontur wajahnya gitu loh, ngerubah bentuk wajahnya, karena memang ya gambar itu kan cuma 2 dimensi kan, dan yang membentuk wajah itu ya cuma perpaduan antara shadow, midtone, dan highlights, kayaknya sih gitu ya kalau menurut gue. Jadi perlu hati-hati dan perlu latihan juga sih kalau menurut gue gitu loh, perlu latihan juga untuk tetap bikin suatu karya yang baik gitu loh. Ya ini kayak kalian lihat, ini gue juga ngelakuin ini asal-asalnya karena cuma buat contoh doang gitu loh. Nah, Smudge Tool ini juga bisa juga untuk ngelakuin sesuatu hal yang sangat-sangat kreatif ya. Si kreatif. Gampangannya nih, ini dari foto biasa. Nih, ini foto aslinya. Sorry, ini foto aslinya. Dengan smudge painting itu, gue bisa bikin itu jadi kelihatan seperti lukisan. Gitu loh. Ini gue bikin sendiri, ini di saat ya gue juga masalah smudge itu gue baru belajar kira-kira seminggu ya. Dan ini karya pertama gue dalam ngelakuin smudge painting namanya. Namanya smudge painting. Nanti gue bakal bikin tutorial untuk bikin suatu karya seperti ini. Dan ini gampang banget. Bahkan di saat orang lain bilang kalau lu pengen bikin smudge painting lu tuh harus punya pen tablet atau kayak gimana gimana, gue nggak pernah punya itu dan jujur nggak pernah ngerti cara makainya, jadi gue selalu pakai mouse. Nah, gue bisa ngelakuin kayak gini gitu loh. Jadi tinggal kekreatifan kita aja nggunain tools-tools yang ada di sini sih, sebenarnya sih gitu aja sih ya. Ini kayak smudge tool, jadi misalkan kita, oh ya, kalau kayak tadi nih gue buat ngalusin wajah kayak gini, itu strength ya, atau kekuatan yang gue pakai itu 14% doang. Tapi di saat gue ngelakuin smudging atau ya untuk keperluan seperti ini gitu kan, smudge painting seperti ini, strength yang gue pakai di sini itu waktu itu 90% gitu loh. Jadi lebih keras. Nah, kalau misalkan 90% itu kalau kekuatan 90% itu kalian pakai di sini gitu kan, itu kasihan gambarnya gitu loh. Soalnya kita bahkan bisa bikin hal yang aneh seperti kayak gini nih. Yap, ya gue nggak ngerti ini keong apa-apa gitu. Gitu, jadi memang tuh kita bahkan bisa bikin kayak gini nih, Joker. Gitu, jadi memang kita harus pinter-pinter memadupadankan settingan yang ada di atas ini dengan tools yang ini, dan tinggal habis itu tergantung kekreativitasan kita gitu aja sih. Nah, di dalam smudge tools ini itu ada dua tools lainnya, yaitu blur tool dan sharpen tool. Nah, blur itu ya sesuai dengan namanya aja, ini dipakai untuk ngeblurin tuh satu bagian, lihat kan, ini masih tajam. Nah, di saat kita painting atau ngebrush pakai ini, itu jadi blur. Itu gampangannya. Tapi ntar dulu, kita lanjut ke sharpen tool. Nah, kalau blur tadi ngeblur, nah ini sebaliknya, ini bikin jadi lebih tajam. Tuh, bisa kalian lihat kan, matanya jadi jauh lebih tajam. Tuh, kayak gitu aja. Cuman kalau gue pribadi, gue nggak pernah pakai dua tools ini karena gue biasanya untuk ngeblurin dan najemin sesuatu itu gue selalu pakai filter. Itu nanti gampang lah, pasti ada tutorial atau mungkin di saat gue ngelakuin foto manipulasi gue akan ngejelasin atau meraktekin caranya gitu. Jadi udah jelas ya tools yang ada di sini, dari mulai smudge tool, sharpen tool, blur tool, fungsinya tuh untuk kayak gitu lah. Jadi jangan lupa, kayak dari tadi gue bilang, tinggal kekreativitasan kita aja untuk nggunain tiap tools yang ada di sini dan untuk keperluan kita gitu loh. Jadi kayak misalkan gue pakai smudge tool buat ngalusin muka gitu kan. Nah, itu bukan berarti kalian buat ngalusin muka juga harus pakai smudge tool itu, enggak gitu loh. Kalian bisa tetap pakai mixer brush tool gitu kan. Atau mungkin kalian punya metode lain atau kayak gimana, itu bebas gitu loh. Jadi tergantung kreativitas dan tergantung kebutuhan kitanya juga gitu. Ya, ada jelas ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah nih, dodge, burn, dan sponge tool. Sorry, ya seperti kayak gue bilang, gue gak lagi pilek.
Jadi kalau misalkan tiba-tiba diselingi dengan suara gitu dan suara batuk, sorry. Yang pertama ini dodge tool. Nah, dodge tool ini itu dipakai itu untuk menerangkan image. Nah, ini karena gue pakai ini di settingan yang kecil, nggak kelihatan. Nah, gue naikin ke 50% exposure-nya. Itu dipakai buat menerangkan satu bagian pada image. Ya, bukan satu bagian, bagian yang kita beras pada image gitu loh. Kelihatan kan? Nih, tuh, jadi lebih terang. Cuman itu aja sih fungsinya ya. Dan itu bisa kita pilih di midtones, shadow atau highlights gitu kan. Nah, nanti itu kalian bisa klik sendiri. Cuman intinya dodge ini itu digunain untuk menerangkan bagian atau ya bagian lah pada gambar gitu loh, dengan cara membras atau mempaint over bagian yang ingin kita terangin itu. Nah, yang selanjutnya itu ada burn tool. Burn tool itu kebalikannya dari dodge tool yang tadi. Kalau yang dodge tadi untuk menerangkan, yang burn ini untuk menggelapkan. Tuh, bisa kalian lihat gitu kan. Kayak gitu. Nah, misalkan kalian bertanya-tanya, fungsinya buat apa? Jujur kalau menurut gue, ini dua alat ini selalu gue gunain di saat gue ngapain aja, entah itu beauty retouching, entah itu smudge painting, entah itu photo manipulation. Karena menurut gue suatu gambar itu jadi kelihatan lebih apa ya? Jadi kelihatan lebih wah deh gitu loh, dengan kita aplikasiin Dodge and Burn gitu loh. Nanti buat masalah Dodge and Burn kayak gitu mungkin gue bakal bikin satu tutorial khusus gitu ya, karena menurut gue itu bahasan yang termasuknya menarik gitu ya. Cuman buat contoh aja, gue misalkan pengen buka, nah ini di sini gue ada satu Dodge and Burn. Misalkan nih, ini layer yang gue bikin untuk Dodge and Burn gue. Tuh, kelihatan nggak? Ambience nuansa atau ya, jadi feelnya jadi beda banget kan di saat gue pakein Dodge and Burn itu. Nah, ini tanpa Dodge and Burn, ini setelah gue aplikasikan Dodge and Burn itu beda banget feelnya, ya kan? Kelihatan kan? Contohnya kayak gitu gitu loh. Nah, tools yang terakhir yang ada di sini adalah sponge tool, busa. Gue juga tadinya bingung ini buat apa, tapi setelah gue coba-coba ternyata ini buat fungsi seperti ini. Contoh gampangnya nih kayak gini. Ini adalah satu gambar yang gue ekstrak dari green screen, dari suatu green screen gitu kan. Nah, seperti kalian lihat, nah namanya green screen kadang-kadang itu tuh ada kayak semacam fill atau bocoran-bocoran warna di suatu objek yang memang punya kemampuan untuk memantulkan suatu warna atau suatu cahaya gitu kan. Ini kayak ini hijau nih, ini ngeganggu banget gitu. Dan misalkan kita bikin satu foto manipulasi, kita nyatuin ke backgroundnya warna coklat, tapi di bagian objek kok ada warna hijaunya, itu nggak nyambung banget gitu loh. Banyak cara buat ngatasin itu gitu kan, cuman cara cepatnya itu gunain sponge tool ini ya. Dengan, nah, seperti kalian lihat, modenya itu adalah desaturate atau menurunkan saturasinya gitu loh. Ada desaturate, ada saturate. Kalau saturasi itu berarti menaikkan saturasinya, kalau desaturate itu menurunkan saturasinya. Saturasi itu berarti istilahnya gimana ya, kadar kentalnya warna deh gampangannya gitu ya. Jadi udah langsung praktek aja. Gue bakal paint over gitu kan, bakal ngebrush atau painting di bagian yang warnanya hijau ini. Bisa kalian lihat perubahannya nih. Tuh, warnanya jadi semakin pudar gitu. Terus aja kayak gitu, pelan-pelan paint over gitu kan. Tuh, fungsinya untuk itu. Jadi untuk mengurangi saturasi pada bagian-bagian tertentu yang bisa kita lakukan secara manual gitu loh. Kita bisa aja bikin adjustment layer gitu kan, contoh vibrance, terus kita kurangin vibrance-nya, itu pun berkurang gitu loh hijaunya ya kan. Tapi itu mempengaruhi semua image gitu loh. Nah, gitu aja sih.
Jadi makanya ini sponsor ini digunakan untuk gitu secara manual. Ini kayak gini nih hijau, atau kita bisa hilangin pelan-pelan nih hijau, kita hilangin pelan-pelan terus aja kayak gitu, painting terus. Nah ini hijau. Cukup jelas ya buat contoh-contoh yang ini ya, contoh buat yang spons tool ini. Nah kayak gitu aja sih. Nah gitu aja kali ya buat buat painting dan retouching tools yang ada di painting dan retouching group ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, monggo ditulis di comment section. Insya Allah gue akan jawab semampu dan sepengetahuan sekapasitas kepengetahuan gue, insya Allah. Nah sekarang kita mau lanjut ke tools yang ada di vector ini ya, di vector group ini ya. Buat ngejelasin ini gue pengen bikin satu canvas baru yang blank. Oke, nah misalkan kayak gini nih, gue udah punya satu kanvas kosong baru. Oh ini nggak harus juga ya kalian ngilangin locknya di situ, cuman gue kebiasaan aja kalau udah habis bikin satu layer gue pasti langsung ngilangin kayak gitu. Gitu loh. Nah yang pertama itu adalah pen tool. Walaupun ini ada di vektor group ini dan memang biasa digunakan untuk vektor, untuk bikin satu desain vektor kayak gitu, ya seperti yang tadi gue bilang, gue justru keseringan gunain ini untuk bikin satu seleksi dan ngekstrak satu objek atau model lebih gampangnya dari suatu background. Caranya gampang banget, kita tinggal klik lalu drag gitu lah. Nah ini yang kotak ini adalah anchor point. Kalau yang ini dua bulatan ini gue nggak tahu apa namanya, cuman gue nyebutnya itu control point. Nah gitu, ini anchor point pertama kita. Nah misalkan kita klik lagi di sini, terus drag lagi, keluar lagi kayak gitu, terus kayak gitu, kayak gitu, sampai akhirnya balik lagi ke titik point anchor point yang pertama. Dan tuh lihat di tanda pulpen ini, di tanda pena ini, jadi ada tanda bulatannya. Itu tandanya kita bisa nutup selection yang kita lakuin. Klik, udah. Nah udah jadinya gitu aja. Ini jadi suatu path gitu ya. Nah itu tuh bisa kita pilih di sini nih, path, shape gitu kan. Itu kita bisa pilih di situ gitu loh. Nah yang kayak gini-gini ini tuh bisa kita bikin jadi selection, kita bisa stroke path atau fill gitu kan. Nah itu nanti mungkin bakal bakal apa ya, gue kasih contoh bangetnya mungkin di saat gue lagi ngelakuin photo manipulation juga, atau mungkin lagi bikin satu desain juga kali ya. Gitu gampangnya. Jadi misalkan pengen bikin satu selection ya tinggal klik kanan, next selection, kayak gitu aja sih. Nah ini kita bisa pilih kasih feather atau enggak gitu kan. Feather yang kayak gue jelasin di video kedua itu tuh, masalah halus atau enggaknya, kayak gitu aja gitu loh. Nah misalkan ini shape. Nah di saat shape itu tuh jadi keluar fill apa, option baru gitu ya. Gue juga kurang tahu juga, gue nggak pernah make, cuman kita coba aja yuk. Oh jadi ini sebenarnya sama aja gitu kan, tapi kalau shape ini di saat kita bikin satu seleksi ini gitu kan, bahkan bikin dua anchor point kayak gitu, itu tuh dia langsung itu ngisi ngisi apa, selection yang kita buat itu dengan warna. Nah warnanya itu warna yang ada di sini gitu loh, gampangnya itu gitu ya, warna yang ada di sini gitu doang. Nah kita bisa misalkan warnanya merah, kita ganti warna merah gitu kan, terus kita bikin pet lagi. Nah tuh bisa kalian lihat kan, jadi selection yang kita pilih atau path yang kita bikin itu langsung keisi sama warna warna yang ada di sini. Jadi itu tuh shape tuh kayak gitu, path itu ya untuk bikin selection bebas kayak gitu, dan nantinya tergantung kita mau diapain. Oh ya, dan ini tuh bisa bisa kita sorry, ini tuh bisa kita rubah-rubah ya. Sorry, why why. Oh ini pencet kontrol.
Di saat kita pencet control, kita pilih salah satu control point ini, kita bisa rubah dan kita bisa gerakin semau kita tuh kayak gitu-gitu tuh untuk ngerubah lengkungannya atau bahkan untuk bikin sesuatu yang aneh gitu kan, misalkan kayak gimana ya, ya kayak gitulah tuh. Pokoknya intinya kita bisa ngontrol setiap poin-poin yang ada di sini dengan mencet kontrol. Bahkan anchor pointnya pun kita bisa kontrol kayaknya deh. Tuh untuk bikin kayak gitu, gitu ya. Jelaskan. Nah lanjut, di bawahnya pen tool adalah ada free apa tuh? Oh free form pen tool. Ini juga nggak pernah gue pakai sebenarnya, makanya gue bingung. Kita coba aja. Oh ini itu sama kayak lasso tool gitu, sama aja. Jadi cuman bikin, jadi saya pen tool dengan mode kita bisa bikin sesuatu dengan sebebas-bebasnya gitu aja sih ya. Gampang banget, bukan gampang, simple banget, sama aja sebenarnya. Nah kalau ini add anchor point tool, jadi misalkan kita udah bikin satu seleksi, udah bikin satu path, bukan satu seleksi gitu kan. Nah kita misalkan pengen bikin kayak gini, kita nggak bisa nambahin anchor point. Nah dengan kayak gini kita bisa nambahin tuh, kita bisa tambahin di sini nggak ada anchor point, kita tambahin anchor point di sini gitu. Setelah itu misalkan ini shape-nya harus gue rubah, yang kita bisa tarik kayak gini. Nah kalau yang di bawahnya itu delete anchor point, ya itu berarti digunakan untuk menghapus anchor point yang ada. Jelas kan? Insya Allah jelas. Convert point tool. Nah ini dia salah satu tools yang sama sekali juga nggak pernah pakai juga. Jadi sorry, gue nggak tahu. Cuman coba deh gue bikin satu ini dulu kali aja sambil ngulik bareng. Nah misalkan gini, terus kita pilih ini, tetap nggak ada tuh. Jadi ya oke, fix, gue nggak tahu. Lanjut yang berikutnya itu ada text tool. Nah ini text tool ya, anggap gimana ya, gampangan ya, ini Microsoft Word-nya kita lah. Kita bisa ketik di sini. Nah gitu, kita bisa ketik di sini tuh. Nah setiap kali kita bikin satu teks itu bakal keluar layar teks kayak gini ya. Itu bakal keluar layar teks kayak gini. Nah misalkan kita udah selesai ngetik kayak gitu, kita nggak suka nih sama fontnya gitu kan. Duh gimana cara gantinya gitu kan. Kalau misalkan kita masuk teks ini, itu keluar, tapi bisa nggak buat ini? Ya kan ternyata nggak bisa, karena malah dia bikin layar teks baru gitu loh. Nah untuk ngelakuin itu, untuk tetap ada di teks ini dan kita pengen itu, kita perlu double klik di thumbnail ini nih yang ada tulisan T ini nih. Double klik di situ, ini udah keselek kayak gitu. Nah kita bisa pilih kita mau font apa gitu kan, gampangannya. Kayaknya perlu diblok juga deh. Oh enggak, apa enggak, coba sorry sebentar. Nah gitu, karena tadi gue lagi ada di teks ini tuh, itu makanya gitu. Nah ini bisa kita pilih mau font apa gitu kan. Nah sebentar buat ngasih contoh. Oke. Nah yang di sebelahnya ini tuh ini menu-menu ini tuh sama aja kayak Microsoft Word ya. Nah di sini tuh kita bisa pilih italic, bold gitu kan, bold italic gitu kan, buat ngerubah aja sih gitu. Nah ini size ininya nih, size fontnya. Buat ini defaultnya tuh cuma sampai 72 poin ya, atau pixel atau apa, gue kurang tahu juga. Nah kalau misalkan kita pengen lebih dari 72 itu, yang perlu kita lakuin, nah ini nih, kalau misalkan mouse-nya kita gerakin ke huruf T yang ada di sini, itu jadi berubah jadi gambar tangan dan ada tanda panahnya. Kita tinggal klik lalu drag ke kanan. Itu kita bisa bikin segede apapun juga tuh. Yang harusnya lihat, yang harusnya di sini cuma sampai mentoknya 72, ini kita bisa sampai 177. Bahkan tuh bisa bikin segede apapun juga gitu lah. Nah kayak gitu aja. Kalau ini buat apa nih? Oh enggak, ini buat, gue kurang tahu juga apaan, gue nggak pernah pakai. Nah ini alignment ya kayaknya sih. Jadi misalkan ini buat
ini ngetik dari kiri, ini ngetik dari tengah gitu aja, ini dari kanan, posisiinnya gitu doang sih sebenarnya. Nah, terus ini ada warna. Jadi misalkan kita pengen warnanya merah, itu jadi merah juga di sini. Gitu lah. Kita bisa bisa aja ya milih warna dari sini, tapi kalau kita milih warna dari sini selectionnya tuh nggak hilang gitu loh. Jadi kita nggak bisa nge-review warnanya apa, dan tuh tetap aja kayak gitu gitu loh. Makanya kalau misalkan itu lebih baik milih warnanya dari atas ini, karena itu langsung update kita, dan kita langsung tahu warna yang kita pilih itu apa gitu loh. Kayak gitu aja sih lebih simpelnya. Nah, terus di sampingnya ini ada warp. Ah ya, warp yang digunakan untuk ngelakuin sesuatu yang tuh kayak gitu-gitu. Yang ini tinggal tinggal pengaturannya kalian kalian atur sendiri gitu kan. Ini banyak 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 apa ya, banyak preset yang bisa dipakai ya itu, karena kalian bisa ngelakuin satu desain gitu kan. Buat yang mungkin seorang ilustrator atau kayak gimana pasti sering gunain kayak gini-ginian. Kalau gue nggak pernah. Untuk bikin-bikin kayak gini-gini aja tuh. Jadi ya bisa ngelakuin sesuatu hal yang aneh-aneh lah dengan warp text ini gitu. Nah, misalkan kita pengen ngereset tampilannya jadi seperti semula, kita tahan alt di keyboard. Nah, lihat tuh. Tahan alt di keyboard, tombol cancelnya berubah jadi reset kan. Kita klik reset. Nah, itu langsung reset seperti sebelum kita ngelakuin apapun juga. Kalau ini apa nih? Toggle character and paragraph panel. Gue nggak tahu. Oh, ini buat ngeluarin ini menu atau Windows ini nih yang ada di sini. Ya, ini fungsinya sebenarnya sama aja sama kayak sama apa yang ada di sini ya. Cuman di sini lebih lengkap lagi aja. Kalau gue biar nemuin kayak gini tuh di After Effects nih, kayak gini. Tampilannya kayak gini buat ngatur ngatur apa menu-menu, buat ngatur gimana bentuk font-font atau tulisan-tulisan itu kayak gitu. Nah, ini nih A nih, tombol A ini nih. Panel A ini gitu. Ini untuk apa? Jadi misalkan kita udah ngelakuin semua editan yang ada di sini, kalau pengen kita cancel kita klik ini, kalau kita setuju kita klik ini. Ini kayaknya icon buat bikin tulisan ini jadi 3D deh. Gue juga belum tahu. Oh, nope, karena gue nggak pernah, jadi gue nggak ngerti. Yap, gue nggak tahu sama sekali ini gimana. Oke. Kita balik lagi ke sini, new. Oke. Nah, udah ya, teks tuh kayak gitu aja sih, straightforward banget. Jadi untuk bikin satu teks gitu loh. Untuk bikin satu teks. Nah, kali ini yang apa, yang kedua itu, oh yang pertama tuh tadi tuh berarti horizontal type text tuh. Itu teks standar buat ngetik kayak gitu ya. Sorry, enakan kayak gini. Nah, untuk bikin kayak gitu. Nah, di bawahnya itu ada vertical type tuh. Nah, ini untuk ngetik dari atas ke bawah gitu aja sih. Tuh, kayak gitu, simple banget sesuai dengan namanya. Nah, yang di bawahnya ini itu ada horizontal type mask tool dan vertikal. Ini sebenarnya sama aja, horizontal dan vertikal, cuman teks yang kita bikin di sini itu akan berbentuk menjadi sebuah seleksi gitu loh. Misalkan gue ketik nama gue di sini, udah selesai. Nah, tuh itu jadi seleksi gitu. Dan misalkan kita delete, pencet delete di keyboard. Kalau misalkan kalian perhatiin, tuh. Tuh, gue bikin satu layer deh biar lebih kelihatan. Oops, sorry. Gue bikin satu solid color aja. Ya, warna hitam, gue taruh di bawah. Tuh, lihat. Jadi dengan mask apa, dengan ini nih horizontal type mask tool ini, tulisan atau ketikan yang kita bikin itu akan berubah menjadi satu seleksi atau mask. Kayak gitu aja sih, gampang banget. Nah, yang vertikal juga sama, cuman yang kalau horizontal ke samping, kalau vertikal dari ya ke atas bawah kayak gitu gitu doang. Ya, gampang ya. Ini
gue nggak tahu apa, nanti mungkin sambil kita cari tahu. Nah, gue lanjut ke sini dulu kali ya. Rectangle tool ini sama aja kayak ini nih ya. Kayak marquee tool yang ada di atas ini. Jadi untuk bikin satu objek dengan bentuk yang ada di sini. Nah, kalau misalkan apa kalian mungkin pakai versi yang CS6, bukan CS6 gitu ya, itu mungkin kalian nggak di saat klik kayak gini, punya kalian itu langsung keluar di sini tuh banyak pilihan atau gambar-gambar atau bentuk-bentuk kayak gini nih, bentuk-bentuk kayak gini yang ada kotak, elips kayak gitu. Nah, di Photoshop CS6 gue juga jujur nggak suka sama perubahan yang ini, karena yang semua menu yang harusnya tadinya ada di atas ini sekarang itu udah nggak ada lagi, dan sekarang kita harus klik dan tahan untuk dapetin semua menu ini. Nah, ini nih menu-menu ini tadinya tuh adanya di atas ini. Sampai Photoshop CS5 tuh tadinya adanya di atas ini. Dan itu jadi sebenarnya jadi gampang banget ya untuk bikin sesuatu gitu loh. Cuman sekarang jadi di sini gue juga nggak ngerti kenapa, cuman kalau gue pribadi jujur sebenarnya kurang suka gitu. Cuman ya mau gimana lagi. Gitu. Nah, ini gampang banget. Ini kita buat bikin satu seksi kayak gini, setelah selesai udah langsung kayak gitu tuh, klik kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian nyadar, harusnya dengan di vector tool kayak gini, di saat kita lagi bikin satu objek kayak gini, itu tuh di layer kayak gini, itu tuh harusnya tuh langsung keluar layer mask, atau lebih tepatnya vector mask gitu ya. Tapi mungkin ini nih vector masknya. Oh bukan, ini juga color picker, atau mungkin ini. Nah, aku juga kurang tahu. Pokoknya intinya harusnya keluar kayak gitu kan. Cuman karena memang gue nggak pernah bikin suatu desain pakai vektor-vektor ini, jadi ya pokoknya intinya ini tuh buat bikin gambar kayak gitu. Sorry, balik lagi ke sini. Ini buat bikin gambar kayak gitu. Gitu. Nah, di sini tuh banyak settingan-settingan yang bisa dirubah-rubah. Gue juga kurang tahu juga. Oh, ini buat bikin stroke. Kalau nggak salah dulu tuh ini nggak ada nih pilihan buat bikin stroke ini tuh nggak ada. Ya benar, pilihan buat bikin stroke ini nggak ada. Nah, sekarang di Photoshop CS6 ini jadi ada gitu. Itu sih paling fitur yang barunya ya. Itu jadi ada buat apa? Buat bikin stroke kayak gitu. Sama aja kayak stroke tool atau apa ya. Ya itulah namanya. Ini buat ini kayaknya ini sebenarnya ini menu-menu kayak gini tuh buat ilustrator ya, dan buat gue yang foto manipulator kayak gini jadi agak-agak bingung juga. Cuman mudah-mudahan dengan tutorial yang gue kasih sekarang ini kalian seenggaknya dapat gambaran general atau gambaran umumnya lah ya. Jadi ini tuh istilahnya nanti setelah bikin banyak objek itu bisa combine shapes atau kayak gimana-gimana. Terus di sini juga ada menu apalagi tuh. Nah, ini buat menu kayak gini-gini. Ya itu nanti kalian bisa cari lagi lah lebih gampang itu kayak gimana gitu kan. Nah, lanjut ke menu yang lainnya. Ini kayak gini. Nah, ini untuk bikin selection yang agak-agak bulat gitu loh. Nah, itu kayak sesuai dengan namanya, rounded. Jadi sudutnya tuh nggak terlalu lancip seperti rectangle biasa gitu. Kalau rectangle biasa sudutnya lancip banget, kalau rounded sudutnya jadi agak halus gitu loh. Ini radiusnya, ini radius ini kayaknya bisa coba gua undo dulu. Ini radiusnya 10 pixel. Kalau misalkan gua rubah jadi 100, kita coba. Oh tuh, sudutnya bahkan jadi lebih halus seperti ini, kayak gitu. Ini settingan yang dipakai buat ngerubah. Ini fix size. Oh, ini kayaknya sama aja nih dengan apa marquee tool yang ada di sini nih. Jadi kita bisa fix size kayak gini, kita tulis aspek rasio kayak gitu-gitu segala macam. Iya, ini fungsi-fungsi buat kayak gitu. Dan gue nggak akan bahas karena memang gue juga nggak pernah pakai. Gitu. Nah, lanjut lagi itu ada ellipse tool. Nah, ini buat bikin sesuatu yang bundar-bundar dan atau ellipse kayak gini ya. Nah, misalkan kalian pengen bikin
satu bulatan sempurna, itu kalian tahan shift di keyboard baru bikin satu bulatan itu. Itu simpel banget. Itu sama aja. Lanjut lagi, itu ada polygon. Nah, polygon itu buat bikin shape kayak gini nih. Buat bikin shape kayak gini. Ya, jelas ya. Nah, itu di side saya ini nih, misalkan ini tuh itu tadi 5. Itu tadi 5 itu tuh apa ya? Menggambarkan tuh ada 5 sudut di sini nih. 1 2 3 4 5. Ya. Nah, misalkan di sini gua rubah jadi 4 misalnya. Itu jadi kubus. Kalau misalkan gua rubah jadi 3, di sini jadi segitiga. Gitu. Nah, itu misalkan ini radius segala macam kayak gini. Nah, ini nih smooth corners. Misalkan gue pakai kayak gini, tuh lihat segitiganya sudutnya jadi nggak lancip lagi kayak tadi, ya kan? Kayak gitu aja. Dan misalkan gue bikin star ini, starnya gue klik kayak gini, itu jadi kayak gitu. Gua lepas dulu kali ya ini fungsi smooth cornersnya. Sorry. Oke. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Atau misalkan kita ini ganti jadi 4. Nah, kita bikin nih bintang shuriken kayak gini nih. Kalau misalkan suka nonton Naruto tuh mungkin tahu. Nah, misalkan kita ganti 5, itu bakal bikin ini bintang-bintang standar lah, bintang-bintangnya anak-anak TK suka gambar tuh kayak gini. Kayak gitu aja sih, simpel banget. Dan di sini tuh ada indent sides. Indent itu tuh kayaknya tuh buat indent apa ya? Jadi istilahnya tuh buat ngalusin sudut yang ada di bagian dalam. Nah, buat contoh aja itu tadi gue udah aktifin opsi indentnya itu, smooth indentnya itu. Nah, tuh jadi kayak gitu tuh. Sudut di bagian dalamnya yang harusnya lancip banget, yang harusnya kayak gini, jadi kayak gini. Kayak gitu aja sih sebenarnya sih ya, simple dan straightforward banget. Dan itu bisa di apa ya, bisa dikombinasiin dan bisa bikin jadi objek yang menarik banget ya. Jadi tinggal kreatifan kalian aja nantinya gimana gunain tools ini gitu loh. Kalau sekarang ya gue cuman ngejelasin secara general aja. Nah, kalau line tool ini ya sesuai dengan namanya, ini digunakan untuk bikin satu garis. Nah, saat ini settingan yang ada di sini tuh 1 pixel. Itu nggak kelihatan ya. Gue bikin 10 aja kali ya. Nah, untuk bikin satu garis sempurna sama kayak bikin lingkaran tadi, pencet shift, tahan shift di keyboard. Gitu. Nah, setiap kali kita bikin kayak gitu, itu akan bikin satu garis dengan, jadi jatuhnya apa ya, dengan besar 10 pixel sesuai dengan pixel yang kita ketik di sini. Kayak gitu aja sih gampangannya. Jadi buat bikin garis ya, tuh buat bikin garis gitu doang. Yang ukurannya harus kita tulis sesuaikan yang ada di sini. Ini option ini juga bisa dilihat gitu kan. Nah, itu nanti bisa kalian kulik-kulik juga. Ini custom shape ini. Nah, kalau custom shape ini itu bakal keluar satu opsi baru nih kayak gini nih. Nah, ini kita bisa bikin shape sesuai dengan gambar yang ada di sini. Ini kepake buat itu ya, buat orang-orang yang istilahnya kayak desain grafis, yang ilustrator kayak gitu-gitu lah, yang suka bikin desain-desain mungkin poster atau apa gitu. Ini pakai banget. Nah, misalkan kalian pas lagi ngeklik kayak gini ternyata gambar cuma sedikit, ya ini nih kayak ada tanda gear gini, atau ya pokoknya tanda ini nih yang kecil ini, kalian klik aja. Nah, ini ada all. Tinggal kalian klik all itu, replace ya ini current shapes with the shapes from all. Oke, nah itu bakal keluar semuanya kayak gini. Kita ambil contoh salah satu aja, tanda tangan ini deh, jangan tangan deh. Nah, ini nih tanda panah yang ini. Oke. Nah, kita bisa gambar kayak gitu. Dan di saat kita ngelepas, ya itu langsung keisi ya, seperti yang tools-tools yang di atas yang tadi ini nih, yang lainnya itu langsung ngisi dengan warna yang ada di sini. Kayak gitu aja, simple banget. Oh ya, perlu gue jelasin dulu nih. Terus apa bedanya ini dengan apa? Dengan selection tools ini dan dengan brush tools yang ada di sini. Nah, ini perlu gue jelasin nih. Ini penting banget ya. Ini penting banget. Gue jelasin contohnya kayak gini aja deh.
Oops, sorry. Nah, gue bikin satu buletan penuh, jangan merah, hitam aja. Sorry. Oke, nah udah hitam kayak gitu. Nah, gue bikin satu brush, gue bikin satu layer baru, atau nggak usah ya, layer baru aja. Gue bikin brush dengan ukuran yang gue usahain sama, lebih gede sedikit deh, nggak apa ya. Ini hardnessnya udah 100 bahkan. Nah, ini gue klik sekali di sini. Bedanya vector dengan hasil painting dari brush kayak gitu, perlu kalian tahu. Kalau hasil dari stroke brush itu dinamakan dengan bitmap. Nah, kalau ini adalah vector sesuai dengan namanya. Ini bitmap, ini vector. Nah, buat tahu perbedaannya apa, ini gua klik dua-duanya, gue select dua-duanya, terus gue pencet Ctrl T buat ngeluarin ini free transform ini, dan gue zoom barengan. Kelihatan nggak? Jelas banget kan bedanya kan? Di saat vector, mau kita zoom kayak gimana pun juga, itu tuh ketajaman sisinya itu selalu terjaga gitu loh. Beda dengan hasil bitmap itu yang dari brush itu tadi. Dia makin lama, semakin kita zoom, semakin kita berbesar, semakin kita resize, itu akan kehilangan ketajaman pada sisinya. Ya, jelas banget kan tuh. Ini nggak berubah sama sekali gimana pun kita itu. Makanya hampir setiap desain, hampir setiap desain itu biasanya dibuat dengan vektor. Karena apa? Karena memang sesuai dengan kebutuhannya. Desain itu mungkin dibutuhkan untuk website gitu kan, entah mungkin untuk di print di banner yang luar biasa besar. Kalau biasakan kita lihat di jalan-jalan tuh gitu kan, yang reklame yang sangat-sangat besar itu, nah itu biasanya dibuatnya dengan vektor itu sendiri gitu loh. Karena ya vektor ini gitu loh yang mempertahankan kualitas dari segala sisi-sisi atau pinggiran-pinggiran desainnya gitu loh. Nah, misalkan kayak gini nih, yang rectangle, di saat kita bikin kayak gini itu kan langsung keisi. Nah, sama aja kalau misalkan kita bikin kayak gini, ya kan, kita bikin kayak gini terus kita isi gitu loh, atau kita paint, sorry. Nah, kita paint di sini dengan brush warna hitam juga. Oke, udah selesai kayak gitu, gue di select. Nah, sekarang dua ini gue gedein bareng. Tuh, kalau misalkan kalian lihat, yang di kiri adalah vektor, yang di kanan ini adalah bitmap. Ini dari jauh kayak gini aja udah kelihatan banget, jelas banget bedanya kan. Kalau memang vector tool itu tidak pernah kehilangan ketajamannya atau kualitas. Jadi istilahnya kalau bahasa gampang itu restrain. Jadi kalau vector tool ya intinya vector lebih tajam gitu aja. Sama kayak perbandingan yang gue lakuin tadi antara brush dan pencil tool gitu aja. Ya, jadi istilahnya buat orang-orang desain pasti lebih banyak gunain vector tool ini gitu aja. Itu aja sih ya yang gue tahu tentang vector tools yang ada di vector group ini. Karena memang jujur gue cuman gunain satu doang tools yang ada di sini, itu pen toolnya itu tadi, seperti yang gue bilang. Nah, gitu aja buat video gue yang ketiga ya, kalau nggak salah ya. Buat video gue yang ketiga ini tadi gue udah ngejelasin tools yang ada di painting dan retouching grup ini. Juga tadi gue ngebahas satu tools yang harusnya ada di minggu lalu, cuman gue baru belajar jadi gue baru jelasin tadi. Dan gue udah ngejelasin vector tools yang ada di sini, walaupun ala kadarnya. Mudah-mudahan ada ya informasi lah yang bisa kalian dapat. Ini masih basic banget. Terus stay tune, nanti gue bakal terus posting tutorial-tutorial yang jauh lebih menarik pastinya. Jadi jangan bosan ya. Mudah-mudahan nggak bosan nontonin tutorial yang selama ini. Tapi gue yakin
kalau gue pribadi pasti banyak banget yang bisa gue ambil dari tutorial ini. Bahkan gue sendiri pun jadi ikut-ikutan belajar dengan bikin tutorial ini, karena ya seperti gue bilang di awal tadi, gue pun bahkan masih ada beberapa tools yang baru sekali ini nih gue pakai sambil gue ngejelasin, sok-sokan ngejelasin. Ada gitu aja ya, gue harus pamit dulu karena udah waktunya buat gue tidur 2:30 pagi. Udah, sampai ketemu di video berikutnya yang gue juga belum tahu bakal ngebahas apa, yang pasti masih dalam serangkaian Photoshop tutorials for beginners atau untuk pemula, jadi masih basic-basic banget. Jadi kita lihat aja nanti gue bakal ngebahas apa. Sampai ketemu di video berikutnya, yaitu video yang keempat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Ya, sekali lagi gue Satria dari MW Production. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa.